Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sipil sekalian. Ya, kali ini kita akan bahas soal debat tadi malam kawan-kawan. Debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bombana. Oh ya, saya di sini saya konfirmasi terlebih dahulu bahwa saya tidak berpihak pada calon manapun dan saya tidak terafiliasi oleh calon manapun. Oke kawan-kawan, jadi saya berbicara di sini itu real. Artinya, opini saya pribadi tidak dipengaruhi oleh orang lain, kawan-kawan. Tidak dipengaruhi oleh siapapun. Maka dari itu kita mulai pembahasannya dari bab 1 pendahuluan. Di bagian ini, kawan-kawan, kita bisa melihat bahwa debat tadi malam itu apakah bisa dijadikan patokan untuk kemenangan Pilgub 2024? Ataukah debat tadi malam itu hanya sekedar seremonial saja, acara-acara biasa saja begitu? Karena kalau kita lihat masyarakat kita saat ini, itu dapat dikatakan bahwa mereka hanya nunggu serangan fajar. Sebagian, saya bilang begitu. Dan dapat dikatakan bisa saja, kan? Kemudian maka dari itu kita bahas lebih lanjut proses debat tadi malam, mulai dari penyampaian visi misi, kemudian ada debatnya juga, kemudian ada tanya jawabnya atau pemahaman materinya, dan kita coba tentukan MVP-nya kawan-kawan. Penyampaian visi misi semuanya punya warna yang berbeda. Kalau di 01 khususnya Pak Ahmad Yani itu saya lihat dia belum move on dari kata perusahaan. 02 ya, perlu kita akui Bu Andi Nirwana sudah demikian mendominasi seperti yang kita harapkan di video sebelumnya kan. Kita bilang bahwa Bu Andi Nirwana semoga bisa tampil secara prima, perform di debat kedua, dan Bu Andi Nirwana menjawab itu di sini. Kemudian 03 seperti biasa, asli persiapannya keren. Tidak membaca, ya meskipun ada sedikit catatan, tapi saya rasa semua visi misinya itu sudah di luar kepala. Artinya sudah dihafal secara mentah kawan-kawan. Ini betul-betul Pak Hasrat kalau kita bilang persiapan dari segi debat, persiapan dari segi penyampaian visi misi, persiapan dari segi orasi, Pak Hasrat lah jagonya. Kemudian yang ketiga, persoalan pemahaman materi. Ya, ketika kita melihat jawaban dari setiap kandidat persoalan pertanyaan dari panelis, teman-teman bisa nilai sendiri. Jawaban mereka, kalimat pertama itu memang sudah searah begitu, tapi seiring dengan dilanjutkan kalimat-kalimat berikutnya, itu seolah mereka sudah menghilang gitu, seakan-akan lari dari pertanyaan dari panelis itu. Kemudian yang soal pemahaman materi ini tetap, kalau saya bilang tetap Pak Hasrat. Kalau jawaban yang mendekati pertanyaan panelis itu tetap Pak Hasrat di situ. Nah, persoalan tanya jawab. Kalau kita bicara soal tanya jawab, di bagian ini pasti ada jebakan-jebakan begitu. Saya sangat belum bisa move on dan terus terngiang-ngiang ketika Pak Hasrat bertanya ke 01. Pak Ahmad Yani itu kan sempat terpancing dan ada kalimat yang saya rasa sangat fatal sih sebenarnya. Ya, pas Pak Ahmad Yani bilang ada permainan perusahaan di situ. Waduh, gila. Wah, saya langsung mendengar itu. Waduh, tiba-tiba Pak Hasrat menimpal itu. Katanya awalnya saya tidak bicara soal perusahaan, tapi Pak Ahmad Yani membuka itu. Akhirnya kita tahu, waduh, langsung kayak, aduh, ini jebakan 03 ini masuk kayaknya. Kemudian soal 02 yang mempermasalahkan pasar di samping RTH Rumbia yang dulunya waktu di zamannya Pak Burhanuddin itu sempat diamankan, dipindahkan lah ceritanya
kata Pak Burhanuddin ya karena katanya Rumbia itu kan istilahnya ruang tamunya kota begitu. Jadi kayak harus tatanya itu bagus. Jadi kalau kayak pasar harus dikembalikan pada habitatnya tuh. Tapi ditimpali itu sama 02. 02 menyanggah bahwa hal ini sangat tidak apa ya? Sangat tidak ini tidak berpihak pada pedagang kecil tuh. Pedagang kecil, dari kata pedagang kecil, tiba-tiba giliran 03, Pak Hasrat katanya punya pertanyaan lain sebenarnya, tapi karena sudah membahas soal pedagang kecil dan ekonomi, Pak Hasrat ingin nimbrung di situ. Pak Hasrat bilang, kalau ingin berpihak pada pedagang kecil, kenapa Indomaret dan Alfamart diizinkan masuk begitu? Waduh, saya mendengar itu, saya mau pause sebenarnya. Sebenarnya pas live itu saya ingin pause. Waduh, tapi ya sudahlah. Dijawablah sama 02. Katanya kalau hal itu ya sudah terlanjur dan sudah tidak bisa dianulir. Sepertilah kurang lebih seperti inilah jawaban dari Pak Herianto kawan-kawan. Jadi kata Pak Hasrat, ya andai kata dia ingin berpihak pada pedagang kecil, hal-hal seperti itu Alfamart, Indomaret katanya mau langsung dicabut. Oh. Saya mendengar itu, waduh, Pak Hasrat ini kacau sekali. Saya bilang, jadi ini hal yang menarik sebenarnya di debat kedua ini. Hal-hal demikian yang menarik, kawan-kawan. Kalau soal MVP, pemenang debat di tadi malam, ya saya tidak ragu untuk mengatakan Pak Hasrat, tetap Pak Hasrat. Saya bilang dari awal, Pak Hasrat soal retorika, soal persiapan debat, soal pemahaman atau penguasaan materi, Pak Hasrat tuh. Jadi kalau kayak pendukungnya Pak Hasrat bisa berbangga soal ini. Tapi juga kita harus apresiasi 02, Bu Andi Nirwana misalnya, yang debat pertama tidak terlalu nampak, hari ini betul-betul tampil secara prima. Hari ini betul-betul menjawab keraguan sebagian orang. Ya meskipun memang sedikit masih membaca teks, tapi saya rasa itu sudah meningkat dari debat pertama. Dia sudah bisa mendominasi Pak Herianto begitu. Kemudian dengan 01 dari debat pertama memang sudah menampilkan hal yang elegan. 01 Pak Bur dan Pak Ahmad Yani itu dari debat pertama memang sudah silih bergantian dan seakan-akan tugas itu memang terlihat terbagi begitu. Kalau soal chemistry dapat banget sebenarnya 01. Kalau soal chemistry, hanya saja Pak Ahmad Yani kadang tidak terkontrol, meskipun misalnya kadang waktu sudah hampir habis tapi masih digas begitu, sehingga kesannya lebih kayak terburu-buru begitu. Nah sekali lagi, saya tidak terafiliasi oleh calon manapun, saya tidak terafiliasi oleh kandidat manapun, tapi kalau soal menentukan MVP debat, pemenang debat, ya saya tidak ragu mengatakan Pak Hasrat. Sebagai penutup, saya rasa teman-teman juga sesuai dengan kesimpulan teman-teman bahwasanya proses debat tadi malam sebenarnya tidak dapat menentukan siapa pemenang bupati di 2024. Karena kalau kita lihat masyarakat kita saat ini, ya dominan mereka masih seakan-akan masih menunggu tanda kutip. Ya, kenapa? Karena begitulah logika pemilih kita hari ini. Ada uang, ada suara. Karena ada uang, bisa belanja kebutuhan. Dan memang realitanya seperti itu. Ya meskipun ratusan ribu itu tidak setara dengan 5 tahun begitu kawan-kawan. Tapi ya kita lihat sajalah pemilih kita saat ini kawan-kawan, yang hanya memilih diaminkan oleh logika mereka, akal mereka.
tidak diaminkan oleh hati nurani. Saya rasa seperti itu, sebagian ya, sebagian, saya tidak menyebut semuanya. Dan saya juga menyebut bisa saja, saya juga menyebut dapat dikatakan seperti itu. Jadi saya tidak mencap ya kawan-kawan ya. Sekali lagi terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe, share juga supaya banyak yang paham. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.